Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadoli dari UPTD SMP Negeri 9 Banjar. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang Bani Umayyah. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dibagi menjadi dua. Yang pertama, Bani Umayyah yang berada di Damaskus. Dan yang kedua adalah Bani Umayyah periode di Andalusia. Pada materi ini, kita akan belajar tentang bagaimana awal mula berdirinya Bani Umayyah, terus siapa khalifah yang pernah menjabat, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada, serta pertumbuhan kebudayaan. Yang pertama kita akan bahas Bani Umayyah periode Damaskus. Bani Umayyah periode Damaskus itu berdiri pada tahun 661 Masehi dan berakhir pada tahun 750 Masehi. Pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Dan pusat pemerintahannya berada di kota Damaskus. Oke, kita akan mengenal para khalifah Bani Umayyah periode Damaskus. Yang pertama dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan atau dikenal dengan Muawiyah I. Itu menjabat tahun 660 sampai 680 Masehi. Yang kedua dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah atau dikenal dengan Yazid I, itu menjabat tahun 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II, itu tahun 683 sampai 684 Masehi. Dan yang keempat adalah Marwan bin Hakam atau dikenal dengan Marwan I, itu tahun 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan, itu menjabat tahun 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam adalah Al-Walid bin Abdul Malik atau dikenal dengan Al-Walid I, itu menjabat tahun 705 sampai 715 Masehi. Kenapa saya kasih bintang pada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik? Karena pada saat beliau menjabat sebagai Khalifah Bani Umayyah periode Damaskus meraih puncak keemasan pada saat dipimpin oleh beliau. Selanjutnya adalah Sulaiman bin Abdul Malik, itu menjabat tahun 715 sampai 717 Masehi. Selanjutnya nomor 8 adalah Selanjutnya nomor 8 ada Umar bin Abdul Aziz atau dikenal dengan Umar I, itu menjabat tahun 717 sampai 720 Masehi. Yang kesembilan ada Yazid bin Abdul Malik atau dikenal dengan Yazid II, itu menjabat tahun 720 sampai 724 Masehi. Yang selanjutnya ada Hisham bin Abdul Malik, itu menjabat tahun 724 sampai 743 Masehi. Selanjutnya ada Walid bin Yazid atau dikenal dengan Al-Walid II, itu menjabat tahun 743
sampai 744 Masehi. Yang selanjutnya ada Yazid bin Walid atau dikenal dengan Yazid III, itu menjabat tahun 744 Masehi, dilanjutkan oleh Ibrahim bin Al-Walid tahun 744 Masehi, terus dilanjutkan kembali oleh Marwan bin Muhammad atau dikenal dengan Marwan II tahun 745 sampai 750 Masehi. Ciri-ciri kemakmuran pada dinasti Bani Umayyah periode Damaskus yang pertama adalah wilayah kekuasaannya yang luas, meliputi dari Spanyol, Afrika Utara, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut dengan nama Pakistan. Selanjutnya ada Turkmenistan, ada Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah. Selanjutnya adalah kemajuan di bidang pembangunan, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan, yaitu ada ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu geografi, dan bahasa, beserta dengan ilmu filsafat. Selanjutnya ada Muawiyah bin Abu Sufyan menyediakan kuda lengkap dengan peranannya, dilanjutkan dengan menerbitkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Selanjutnya kita akan bahas Bani Umayyah di Andalusia. Bani Umayyah di Andalusia itu berdiri pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Pendirinya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Seharusnya Bani Umayyah yang ada di Damaskus itu sudah berakhir karena dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Tetapi ada salah satu dari Bani Umayyah yang lolos dari kejaran Bani Abbasiyah dan memisahkan diri dan pergi ke Andalusia dan mendirikan Bani Umayyah yang berada di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Pusat pemerintahannya berada di Cordoba. Para khalifah Bani Umayyah periode Andalusia yang pertama ada Abdurrahman Ad-Dakhil atau dikenal dengan Abdurrahman I, itu menjabat tahun 756 sampai 788 Masehi. Yang kedua, Hisham bin Abdurrahman atau dikenal dengan Hisham I, itu menjabat tahun 788 sampai 796 Masehi. Yang selanjutnya ada Al-Hakam bin Hisham atau dikenal dengan Al-Hakam I. Itu menjabat tahun 796 sampai 822 Masehi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Abdurrahman Al-Ausad atau dikenal dengan nama Abdurrahman II. Itu menjabat tahun 822 sampai 852 Masehi. Dilanjutkan kembali oleh Muhammad bin Abdurrahman atau Muhammad II. Itu pada tahun 852 sampai 886 Masehi. Dilanjutkan oleh Munzir bin Muhammad, itu tahun 886 sampai 888 Masehi. Selanjutnya adalah Abdullah bin Muhammad, itu menjabat tahun 888 sampai 912 Masehi. Selanjutnya nomor 8 ada Abdurrahman An-Nasir atau dikenal Abdurrahman III tahun 912 sampai 961 Masehi. Dilanjutkan oleh Al-Hakam Al-Muntasir atau Al-Hakam II, itu tahun 961 sampai 976 Masehi. Kenapa saya kasih bintang lagi?
pada angka 8 dan 9 karena pada masa Khalifah Abdurrahman An-Nasir beserta Hakam Al-Muntasir itu masa kejayaan Bani Umayyah di Andalusia mencapai puncak keemasannya. Dilanjutkan dengan yang selanjutnya ada Hisham II, itu tahun 976 sampai 1009 Masehi. Selanjutnya adalah Muhammad II, tahun 1009 sampai 1010 Masehi. Dilanjutkan lagi oleh Sulaiman tahun 1013 sampai 1016 Masehi. Dilanjutkan oleh Abdurrahman IV tahun 1016 sampai 1018 Masehi. Dilanjutkan lagi oleh Abdurrahman V tahun 1018 sampai 1023 Masehi. Dilanjutkan lagi oleh Muhammad III tahun 1023 sampai 1025 Masehi. Dan dilanjutkan oleh Hisham III itu pada tahun 1027 sampai 1031 Masehi. Ciri kemakmuran pada dinasti Bani Umayyah adalah Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dengan dibuktikan banyaknya koleksi buku pada saat itu yang hingga mencapai 400.000 judul buku, 491 masjid, dan 900 pemandian umum untuk masyarakat pada saat itu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan kebudayaan dinasti Bani Umayyah. Yang pertama, ada Abu Al-Qasim Abbas bin Farnas, itu sebagai ahli kimia. Ada lagi Abdul Al-Qasim Al-Zahrawi, itu sebagai ahli kedokteran. Ada ahli di bidang sejarah. Ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, Abu Bakar Muhammad bin Umar, ada Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Selanjutnya ada di bidang bahasa dan sastra. Di antaranya ada Ali Al-Qoli, Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad bin Abdul Rabbi, ada Abu Amir Abdullah ibnu Syuhaib. Alhamdulillah, materi Bani Umayyah telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.